Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bos Niti, balik lagi nih di konten podcast Sekolah Boswa Bina Insani. Masih bersama dengan host di sini yaitu Ate. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kan kita juga sempat mengajak murid-murid untuk berbincang-bincang. Sekarang Ate mengundang salah satu guru di SMA Boswa Bina Insani. Langsung aja yuk perkenalan. Halo. Hai, perkenalkan nama saya Indah Intantila. Saya Kepala Perpustakaan Videoloka SMA Bina Insani. Oke, baik-baik. Enak banget ya ditanya apa kabar Teh akhirnya. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik ya, alhamdulillah. Berarti Ibu Indah, panggilannya Bu Indah ya. Bu Indah sebagai Kepala Perpustakaan ya. Oke, di SMA Boswa Bina Insani. Betul. Kita bakal bincang-bincang banyak nih. Kita Boleh. menarik banget ya Ibu. Boleh. Kita bakal bahas tentang salah satu pilar kita di Boswa School, yaitu tentang literasi. Oke. Mungkin kita akan fokusnya ke bidang itu gitu Oke, ya. siap. Oke, mungkin yang paling pertama dulu nih sebelum kita masuk ke ranah literasinya ya. Tadi kan Bu Indah sebutkan sebagai perpustakawan ya, pustakawan di penjaga perpustakaan di SMA Boswa Bina Insani. Boleh dong diceritain nih tentang sejarah perpustakaan di SMA Boswa Bina Insani itu seperti apa? Tapi saya mau ralat dulu dikit. Ah, Saya gimana bukan gimana? penjaga perpus, Oh tapi ya. Kepala Perpus. Kepala Perpus, berarti beda ya Iya, beda jabatannya. dong. Oke. Iya, jadi Heeh. kalau kita bicara perpustakaan tuh ada dua, ada Iya. kepala perpustakaan, lalu ada pustakawan atau petugas Oh, teknis. berbeda Tiga berarti. malah. Oh, tiga. Iya, Oke, kepala oke. perpustakaan, petugas teknis dan pustakawan. Oke. Kalau kita cerita sejarah, perpustakaan SMA Bina Insani ini berdiri tahun 2014. Ada beberapa kali ganti pustakawan, beberapa kali ganti kepala perpustakaan, sampai akhirnya saya ditugaskanlah menjadi kepala perpustakaan di tahun Masya Allah. 2024 2024. dan certified itu dari Perpusnas 2025. Wow, Gitu. Jadi memang keren. untuk jadi kepala perpus tuh harus ada sertifikasinya. Harus ada Dan sertifikasi. kebetulan waktu itu alhamdulillah saya lolos ikut pelatihan kepala perpustakaan sekolah yang diadakan oleh Perpusnas Wow. dan didanai APBN. Dan Wow, itu dari Masya Allah. ribuan orang terpilih 40. 40 di Kota Bogor atau seluruh nasional. Indonesia? Nasional. Nasional. Luar biasa teman-teman Bos Niti, boleh tepuk tangan dulu dong. Nasional. Oke. Jadi perpustakaannya sudah berjalan lumayan lama ya, satu dekade lebih lah. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sih berkembang lah ya, berkembang Amin. terus dengan bantuan teman-teman semua pastinya. Gitu Mbak Teh. Oke, berarti ibaratnya udah banyak banget ya sejarah dari pergantian dan lain sebagainya. Insya Allah. Alhamdulillah. Berarti ibu salah satu yang berprestasi juga nih ya, karena Ih, udah Masya sertifikat, Allah. Masya Allah. Memang guru-guru di BI itu udah terjamin dan tersertifikasi Amin, luar biasa. amin. Oke, kalau misalnya secara garis besar ya, pasti kan peran perpustakaan di setiap sekolah itu berbeda. Betul. Mungkin dari tujuan negara, dari keinginan atau visi misi dari negara juga pasti berbeda. Ada memang peraturannya dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sih kalau di perpustakaan di Boswa Bina Insani, Oke. khususnya di SMA? Baik. Saya mengingatkan dulu ya Mbak Teh bahwa Iya. untuk diri saya sendiri sih tepatnya, kalau tagline perpustakaan tuh perpustakaan hadir demi martabat bangsa. Jadi perpustakaan memang hadir untuk meningkatkan dan untuk meningkatkan martabat bangsa sehingga menjadi bangsa yang lebih dihargai. Nah, bagaimana perpustakaan berperan? Tentunya di setiap unit, di setiap jenjang pendidikan, perpustakaan itu mendukung kurikulum. Apalagi kalau sekolah Boswa atau Boswa School itu punya 4 pilar: kurikulum Cambridge, kurikulum nasional, Islamic Studies, sorry. Jadi grogi kan ya, Islamic Studies dan literasi. Betul. Nah, pastinya karena perpustakaan itu hadir untuk martabat bangsa dan mendukung kurikulum, jadi kami mendukung semua pilar yang ada di sekolah Boswa gitu, terutama kurikulum-kurikulum yang memang diusung oleh sekolah Boswa. Nah, kalau di SD SMP tentunya berbeda dengan SMA. SMA untuk kakak-kakak yang sudah menuju dewasa, jadi kami membantu kakak-kakak dengan cara menyiapkan koleksi perpustakaan yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pengetahuannya. Oke, berarti kurang lebih menunjang ke ranah akademik pendidikan gitunya ya. Dari Betul. kurikulum yang memang ada di setiap Betul. sekolah yang berbeda Betul. gitu ya, terutama di SMA. Betul. Juga pasti berbeda ya dengan perpus di SD, SMP gitu program-programnya Betul. gitu. Dan jenis Oke. bukunya pun berbeda-beda. Oh, jenis ya. bukunya berbeda-beda. Jenis buku berbeda-beda, jumlah bukunya pun dari standar nasional perpustakaan pun berbeda-beda. Oh, kenapa kalau boleh tahu Bu? Kenapa berbeda?
Pastinya karena kebutuhan dari tahapan usia juga. Oh, tahapan usia, sesuai betul, banget betul, nih betul. sama kurikulum yang diusung sama Sekolah Boswa. Iya. Kita kan ada kurikulum yang sesuai tahapan usia ya. Iya, Jadi betul. kalau sudah SMA itu jumlah bukunya 30% itu fiksi, 70% harus non fiksi. Harus akademis. Betul. Sedangkan kalau di SD jumlah fiksinya akan lebih banyak daripada yang non fiksinya. Karena dari tahap tumbuh kembang anak kan dari usia anak-anak masih banyak berimajinasi ya. Betul, masih banyak perlu betul, bercerita betul. gitu-gitu. Iya. Oke, berarti yang membedakan memang dari kebutuhan usianya dan tahapan tumbuh kembangnya ya. Betul. Oke, kalau dari kegiatan literasi sendiri nih Bu, karena kan tadi salah satu pilar kita ya, yaitu ada literasinya. Program-program mungkin yang diusungkan oleh atau dibuat gitu ya dari perpustakaan untuk mendukung kurikulum atau program literasinya seperti apa? Oke. Kalau kita bicara mendukung kurikulum, artinya kita bicara dulu goals-nya di SMA seperti apa. Betul. Nah, yang pertama, kami harapkan lulusan kami bisa banyak masuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Pasti. Lalu masuk perguruan tinggi luar negeri, dan pastinya masuk ke jurusan yang mereka minati. Betul. Itu goals-nya kalau SMA. Nah, lalu apa yang dilakukan untuk mendukung ini dari kegiatan literasi? Ada keterampilan yang memang disyaratkan untuk lulus dari SMA, misalnya bisa menulis esai dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sebanyak sekian ratus kata. Oke. Gitu, karena kita juga kurikulumnya Cambridge ya. Betul. Jadi ada ISL. Nah, yang kedua, misalnya anak ini bisa menulis karya ilmiah dengan urutan yang benar, misalnya dengan outline yang benar. Nah, lalu yang ketiga, bisa menyampaikan ide-idenya melalui tulisan. Sebenarnya nggak cuma aja tulisan, tapi bisa juga secara visual, bentuknya desain, atau misalnya juga bisa juga dari karya gitu ya bentuknya. Iya, jadi menyampaikan ide-idenya melalui karya dalam bentuk buku, baik itu antologi maupun puisi, solo. Solo. Gitu, jadi antologi ataupun solo. Nah, jadi kegiatan literasi di SMA memang secara utuh itu kami berupaya mendukung agar keterampilan itu semuanya bisa dicapai oleh siswa. Jadi di pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 itu siswa mulai dilatih untuk menulis antologi, dan nanti di akhir kelas 10 buku itu dicetak. Oke. Gitu. Jadi kumpulan karya-karya siswa. Betul. Nah, itu bisa dilihat di perpustakaan SMA. Lalu yang kedua di kelas 11 siswa itu membuat karya dalam bentuk karya ilmiah. Oh, karya ilmiah. Ya, Per orang, dan ini bisa dibilang proyek perorangan dari bahasa Indonesia. Nah, di SMA kelas 12 itu untuk biologi itu ada lagi karya ilmiah dan bentuknya sudah harus membuat produk. Jadi karya ilmiah itu sebetulnya dia menjabarkan produk yang dia buat. Iya, ibaratnya proposalnya dulu nih gitu ya. Pasti di kelas 10 di kelas 11. Iya. Kayak rencananya betul, dulu ya. Di kelas 11 rencananya, kelas 12 realisasinya dan laporan hasilnya gitu. Jadi memang kami berusaha mereka bisa menulis itu utuh agar ketika sudah jadi mahasiswa itu mereka sudah terbiasa gitu, Mbak. Kegiatan yang lain untuk literasi dari proker OSIS juga ada, itu menulis antologi dan dalam bahasa Inggris. Wow. Gitu. Cerpen atau puisi? Cerpen. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak lagi yang berminat ya. Gitu. Mungkin novel gitu per orang. Betul, nah sudah ada tahun lalu ada novel solo. Wow. Tapi memang anak-anak SMA sekarang kan banyak yang hobi menulis ya. Iya. Jadi mereka ada juga yang menulis di media-media online. Oh, digitalnya ada yang di Medium, ya. Betul, ada yang di Medium, ada yang di Wattpad dan sebagainya. Oke, berarti memang Bu Indah. Tadi kan Ibu udah mention nih soal karya-karya tulis, karya ilmiah dari siswa-siswa SMA Boswa Bina Insani ya. Kira-kira selain karya gitu ya, ada nggak sih yang dihasilkan oleh siswa mungkin dari prestasinya gitu? Oh, selain karya dalam bentuk tulisan ya? Iya, selain karya dalam bentuk tulisan. Kalau tulisan kan antologi, karya Iya. ilmiah. Ada juga nih Mbak, produk-produk siswa. Belum lama nih ada salah satu siswa kami itu menang FLS 3N, juara 2 di Kota Bogor. Itu bentuk karyanya kerajinan tangan, hiasan dinding, tapi itu memang dibuat dan itu udah konsep. Nah, konsep itu dibuatnya dari hasil literasi. Iya. Membaca dan riset. Lalu yang kedua, pernah juga ada yang menang itu lomba business plan, dan itu hasil riset. Dan biasanya mereka tuh lakukan itu diskusinya di perpustakaan. Nah, yang paling baru
ini sedang ada yang persiapan lombanya film pendek. Wow. Nah, tapi sebelum-sebelumnya nih, mungkin kalau teman-teman Bos Niti lihat juga ya, kalau kita mau ada event-event SMA, itu mereka bikin teaser-teaser, Oh iya, betul, lalu betul, betul. film-film pendek. Nah, itu juga hasil anak-anak tuh berliterasi. Oh, oke. Karena kan literasi itu nggak cuma Baca, cuma tulis aja. baca atau nulis ya, tapi juga menuangkan idenya dalam bentuk gambar, dalam bentuk film, Video. cerita, video dan seterusnya. Oh iya, Gitu, Mbak. memang banyak juga sih program-program OSIS MPK yang saya lihat teaser dan bahkan after movie-nya ini dibikin kayak konsep storytelling bercerita Betul, gitu ya Bu ya. Betul. Nah, Heeh. pun juga ketika dulu kita masih ada P5 ya, Iya, proyek penguatan Pancasila, lalu sekarang ada kokurikuler, itu kami membiasakan anak-anak itu untuk berliterasi, untuk riset sih sebetulnya riset dari jurnal-jurnal, lalu mereka hasilnya itu dalam bentuk cerita. Nah, dan Oke. itu dibuat storyboardnya dulu. Storyboard. Gitu. Agak lumayan ya waktu awal-awal tuh menjelaskan bagaimana storyboard, karena penting banget ya gitu. Iya, ketika iya. anak ini mau menceritakan idenya, dia butuh banget storyboard gitu. Gambaran ya, sebagai Betul. gambaran Sebagai besarnya, panduan ya. sebagai panduan. Panduan. Oke, luar biasa. Berarti memang bukan hanya karya yang dihasilkan untuk sekolah, tapi juga dikompetisikan gitu, diajak Betul. kompetisi untuk berprestasi dan Betul. menghasilkan pencapaian-pencapaian Betul. luar biasa gitu Dan ya. ada juga lulusan kami yang memang ambil jurusannya itu film. Oke, di mana? Ada di salah satu perguruan tinggi masih Jabodetabek nih. Jadi ada kurang lebih Berarti 3 orang. berarti jurusan di Kavi. No, jurusannya perfilman. Oh, perfilman langsung. Wow, luar biasa. Film. Gitu. Luar biasa. Dan Itu dia salah jadi satu direktor ya, direktor. Oh, direktor. Betul. Berarti udah terbiasa ya dari Betul. sejak sekolah bikin Betul. film. Ada Luar yang biasa. sudah banyak yang sudah pro kan? Kalau anak-anak itu. Memang sih sekarang anak-anak tuh sangat kreatif ya. Jadi apapun dikontenin, apapun difilmin Nah, gitu itu ya. dia. Itu yang salah satu juga kelebihan anak-anak Gen Z Betul. sekarang ya. Betul. Bu, ya. Jadi tetap menghasilkan karya, menghasilkan prestasi, lalu nanti bisa dimanfaatkan untuk masuk ke jalur-jalur pendidikan Betul. perguruan tinggi. Luar biasa. Intinya tuh kalau kita berliterasi tuh manfaatnya banyak banget gitu Betul, loh. betul, untuk betul. teman-teman nih, apalagi yang mau menginjak usia dewasa, yang mau masuk ke perguruan tinggi, itu harus banyak-banyak menggali ilmu dan Betul. menggali pengetahuan ya. Sebagai portofolio juga Betul. pendukungnya. Oke. Sangat amat support dan juga mendukung ya untuk kegemaran anak-anak kalau memang Betul. suka menulis gitu ya. Betul. Tapi bicara soal menulis nih Bu, pasti kan literasi nggak cuma soal menulis dan Betul, membaca ya. betul. Kepada pola pikirnya juga Betul. seperti itu. Kira-kira output atau harapan yang akan nanti hasil gitu ya dari program-program ini kepada siswa itu seperti apa? Output atau harapan kepada siswa. Oke, kalau kita bicara literasi, sekarang marak sekali orang bicara literasi digital ya. Betul, betul. Lalu perkembangan informasi juga melalui digital. Betul. Harapan kami sebetulnya yang pertama sesuai juga dengan profil Sekolah, profil prinsip gitu ya atau bagaimana? profil pelajar dari sekolah Bosowa, itu salah satunya literat. Oke, 9 Betul ya? profil pembelajar. Betul, lupa kan? Iya. Dari 9 profil pembelajar itu salah satunya literat. Nah, artinya literat ini bukan hanya menulis, bukan hanya membaca, karena kalau kita bicara menulis atau membaca dalam rapor perkembangan SMA itu ada di domain bahasa. Pertama, membaca itu memahami apa yang dibaca. Betul. Yang kedua, setelah membaca dia juga sambil mendengar, artinya dia memahami informasi, menyaring informasi, entah itu yang didapatkan secara Langsung entah yang didapatkan secara langsung ataupun dia dapat dari media digital, online atau digital. online gitu kan ya. Anak-anak itu banyak menjadikan TikTok itu Oke. seperti kiblat baru, Oh, menjadi sumber iya. informasi baru. Iya, betul. Jadi betul. misalnya, iya Bu, aku dapat informasi tentang SNBP dari TikTok. Nah, padahal mungkin kurang tepat atau mungkin itu subjektif. Iya. Nah, jadi memang harapan kami dengan adanya program-program literasi yang itu termasuk dalam kegiatan pembelajaran, lalu dikembangkan juga di perpustakaan, anak-anak bisa menyaring informasi-informasi itu dan mereka itu bisa menjadi problem solver yang tidak hanya dari info yang mereka dapatkan, tapi juga mereka bisa
membuktikan bahwa apa yang mereka dapatkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Intinya sih lebih pada data-data yang faktual sesuai fakta Betul. dan memang bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Gitu. Karena kan media sosial kan kita nggak bisa menyaring ya, kalau dari media penggunanya banyak, dari berbagai kalangan juga. Berarti yang memang harus diubah pola pikirnya dan penerapannya dari masing-masing setiap individu. Betul, Ya. itu penting banget memang ya. Insya Allah kalau di sekolah kita itu, di sekolah Bosowa, kami berusaha membentengi siswa dengan berbagai cara, dengan berbagai program agar siswa ini menjadi manusia yang unggul. Ya. Gitu ya, sesuai dengan visi sekolah Bosowa. Ya. Tapi kan pada akhirnya informasi digital yang diserap akan lebih banyak dan itulah fungsinya bagaimana perpustakaan membantu mereka menyaring informasi mana yang betul dan tidak, mana yang memang penting dan tidak, mana yang akhirnya bisa untuk dikembangkan oleh mereka atau tidak gitu. Iya. Ibaratnya lebih ke memfilter setiap informasi yang mereka dapat. Karena kan kita nggak bisa memungkiri ada hoax yang masuk, ya, ada misinformasi, misleading atau framing yang sekarang pasti banyak banget ya di media. Oke, berarti memang literasi ini bukan hanya sekedar baca tulis atau hanya memahami suatu teks bacaan ya, tapi bagaimana memahami dari segala sisi gitu ya, termasuk nanti berkaryanya seperti apa dan pola pikirnya yang harus sudah terbuka ya, open minded. Apalagi di jenjang SMA yang kerana PTN ya, Miss. Betul. Salah satu lagi goals SMA tuh anak-anak ini mampu dari yang kami terima tuh masih SMP lah ya, usianya anak-anak, masih puber, lalu menjadi remaja dan akan dewasa. Mereka tuh harus bisa menentukan pilihan hidupnya setelah SMA, pilihan karirnya itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemampuannya inilah yang besar, gitu kan, besar banget. Ada potensi, ada latar belakang dan seterusnya, dan ini perlu dikembangkan dan mereka harus banyak berliterasi, banyak menggali informasi, baik itu membaca, mendengar, berbicara, gitu. Nah, yang akhirnya mereka bisa bikin keputusan, oke, saya mau kuliahnya kemana. Gitu. Dari memang akarnya tuh pola pikir yang udah dibentuk terlebih dahulu ya dari si literasi ini. Luar biasa memang ya. Memang sekolah Bosowa Bina Insani ini kenapa alasannya memang menggunakan metode tahapan tumbuh kembang anak ya Bu ya. Kita juga untuk mengarahkan nanti ke jenjang yang lebih siap lagi di PTN-nya gitu. Supaya nanti nggak ketika masuk ke PTN ada masih salah jurusan, atau bagaimana. Iya, betul. Ya. Iya, sayang banget ya. Oke, kalau tadi kita udah ngebahas soal literasi dan nanti program-program di perpustakaan, mungkin lebih kepada kedepannya ya Bu ya. Kira-kira ada nggak sih target dari perpustakaan SMA BI untuk mengembangkan budaya literasi yang mungkin lebih gacor lagi nih kedepannya gitu ya? Yang pertama nih Mbak, kami dalam proses sedang mencoba menjajaki beberapa kerjasama. Itu salah satunya ada toko buku Gramedia yang berbuka. Oh iya, di ini BGM ya. Nah betul. Jadi kami mau kerjasama. Kemarin sudah mulai inisiasi ya, sudah ngobrol-ngobrol nih. Ada nggak sih kegiatan yang memang kita bisa lakukan agar siswa itu bisa memiliki event di sana, entah misalnya kita mau menulis, supaya jadi mereka sharing langsung mengembangkan kemampuan menulisnya. Yang kedua juga kami mengajak siswa untuk bisa sharing pengalaman nanti di perpustakaan. Oh iya, perpustakaan juga, karena perpustakaan juga sering digunakan tidak hanya untuk kegiatan baca dan tulis atau mengerjakan tugas, tapi ada kegiatan-kegiatan lain yang juga sering dilakukan anak-anak SMA gitu, bahkan di luar jam sekolah. Gitu. Nah, lalu harapan kedepannya juga tentunya sesuai dengan standar nasional perpustakaan, kami harap di proses yang sedang kami lalui ini kami bisa dapat akreditasinya A. Karena mau akreditasi lagi. Oh gitu. Berarti sekarang udah terakreditasi. Sudah, tapi kayaknya kita mau meningkat lagi. Ngomong soal akreditasi, kira-kira kan akreditasi pasti setiap sekolah ada yang akreditasi A, B dan segala macamnya C. Berarti perpustakaan juga ada akreditasinya sendiri, berbeda dengan akreditasi sekolah. Betul, berbeda. Nah, jadi perpustakaan diakreditasi sesuai dengan instrumen yang dikeluarkan. Nah, lalu nanti distandarkan dengan standar nasional perpustakaan yang dikeluarkan oleh Perpusnas, dan ada aturan-aturannya juga ya Mbak gitu. Nah, kami pertama diakreditasi di 2023.
kami lolos dapet C. Nah, ketika kemarin saya ikut Sarasehan di Kota Bogor, ternyata di Kota Bogor tuh masih banyak banget yang belum. Jadi kami itu salah satu yang sudah gitu kan. Oh iya, di Gitu. Kota Bogor, di sekolah Kota Bogor. Iya. Banyak sekolah yang perpustakaannya belum terakreditasi. Belum. Oke. Bahkan bukan Kota Bogor aja, tapi Bukan Kota Bogor. Oh, nasional juga. Nah, Oke. Nah, tapi memang untuk menuju akreditasinya A itu banyak yang perlu kami Dipenuhi. siapkan lagi. Yang pertama, koleksinya ditambah, yang kedua Betul. diperbarui. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, memang nanti kami pelan-pelan akan berubah menjadi perpustakaan digital. Oh iya. Karena kan sekarang anak-anak sesuai dengan suka zaman baca, ya. betul, gitu. Walaupun masih banyak orang yang suka baca printed book ya. Betul. Gitu. Kalau saya lebih Salah suka satu printed saya. book. Nah, kayaknya mendingan dipegang dan dicoret-coret Iya, gitu kan karena ya. kalau baca di digital kan kadang screen time bikin kita Betul, pusing ya gitu. gitu. Memang ada beberapa prefer berbeda-beda ya setiap orang. Itu jadi kedepannya pun anak-anak diajak untuk banyak menghasilkan karya, terutama karya-karya Emil ini dalam bentuk Digital gitu. Luar biasa sekali, berarti Sekolah Boswa Bina Insani sangat amat luar biasa karena perpustakaannya sudah mengikuti dengan memang ketentuan dan perkembangan zaman dan juga terakreditasi, itu yang paling penting ya Miss ya. Luar biasa. Mungkin bagi teman-teman di luar sana yang mungkin juga suka baca dan lain-lain, sering-seringlah datang ke perpustakaan supaya perpustakaannya nggak sepi. Nah, perpustakaan juga boleh lomba dikunjungi oleh orang-orang di luar sekolah atau di luar lembaga boleh. itu, iya. Berarti open for Betul. public. Banyak ada beberapa kegiatan di sekolah, terutama SMA ya, Iya. yang sebenarnya tuh bukan kegiatan perpustakaan tapi dilakukan di perpustakaan. Oh, oke. Gitu. Jadi disebutnya kegiatan komunitas dan itu bisa dilakukan di perpustakaan. Oke. Tapi karena kita masih terikat jam sekolah, Betul. sejauh ini baru sampai misalnya jam 5 karena kita kan selesai jam 4 ya. Kita Iya. selesai jam 4, jadi sampai jam 5. Tapi di beberapa sekolah lain itu ada yang perpustakaannya tuh malah bukannya weekend. Oh, Sampai bukannya weekend buka terus. Iya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan hal itu. Iya, supaya Gitu. bisa yang bukan hanya keluarga Sekolah Boswa Bina Insani aja yang bisa akses ya. Betul, gitu. Apalagi buku-buku yang ada di SMA itu nggak cuma buku buat siswa-siswa SMA, tapi juga ada yang buat adik-adik TK, adik-adik SD, adik-adik disesuaikan. SMP itu ada. Jadi semuanya bisa baca. Mbak Ate juga bisa kok. Iya. Kira-kira koleksi novelnya ada apa aja? Karena saya Ada lebih suka banyak. baca novel. ada banyak. Malah kemarin ada siswa bilang, "Oh, ada novel ini ya ternyata." Gitu. Kalau Iya. mereka yang pencinta Terelie, Iya, gitu udah kan, full Bang seri. Tere ada, insya Oh, Allah full. banyak lah ya gitu. Luar biasa ya. Udah kapan-kapan nanti Insya kalau Allah. istirahat, kalau Ditunggu. waktu senggang kita main-main ke perpustakaan Insya ya. Karena budaya ini yang mesti terus kita kembangkan, terutama di era digital yang balik lagi. Meskipun kita nggak bisa menolak perkembangan zaman ya Bu ya, kita tetap juga harus mengikuti teknologi karena supaya kita nggak tertinggal ya dan nggak kalah sama AI Betul. yang sekarang marak Nah, banget itu. gitu. Supaya tulisan-tulisan kita juga tetap manusiawi gitu Dan kan berbobot dan pastinya. berbobot pastinya dan nggak template. Jadi banyak-banyaknya membaca dan tetap mengembangkan budaya literasi kita gitu. Oke, mungkin terakhir nih, pertanyaan Ya. terakhir ya. Kira-kira ada nggak sih pesan ibu untuk siswa nih yang merasa bahwa literasi itu cuman sekedar baca tulis buku, kayak misalnya nih, aku nggak suka baca berarti aku buta literasi ya, atau gimana? Oh, enggak gitu. dong. Oke, pesan saya ya. Iya. Oke, ini untuk Keseluruhan teman-teman sih, remaja, seluruhnya. keseluruhan. Oke. Secara umum sih sebetulnya fungsi perpustakaan nggak cuma hanya untuk baca atau misalnya ngerjain tugas aja. Gitu Iya. kan. Jadi kalau karena perpustakaan hadir untuk martabat bangsa, jadi ayo hadir ke perpustakaan, berliterasi, artinya ayo mengembangkan diri, entah itu membaca, entah menulis. Tapi kalau mau menulis harus membaca. Jadi memang apalagi kalau kita sekolah yang kita dominannya muslim ya. Betul. Gitu. Kita diperintahkan untuk membaca, banyak-banyaklah membaca agar kita bisa mengembangkan pikiran-pikiran, ide-ide dan menuangkannya secara lebih baik. Iya. Gitu. Karena bekalnya dari membaca dulu ya, baru Betul, bisa menulis betul. ya, dan berkarya lain. Betul. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Indah sudah Sama-sama. sharing-sharing dengan teman-teman Bosniti. Semoga tercerahkan dan semoga termotivasi untuk terus melestarikan budaya literasi kita. Dan tentunya buat teman-teman Bosniti, jangan lupa ya buat mampir ke perpustakaan dan banyak-banyak membaca dan berkarya selagi dini gitu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu sudah Sama-sama. meluangkan waktu, dan juga terima kasih kepada teman-teman Bosniti yang sudah menonton. Mungkin kita say goodbye dulu. Bye. Sampai ketemu di konten berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.